الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وقد خاب من اتقى قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali mengucapkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-Nya yang dikaruniakan kepada kita. Kita membutuhkan karunia-Nya. Allah senantiasa selalu memberikannya. Maka selayaknya dan seharusnya serta sepatutnya kita bersyukur. Nikmat terbesar yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita semua bahwa Islam dan iman merupakan modal utama seseorang untuk masuk surga. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah." Yang artinya sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Dan riwayat lain disebutkan tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukmin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang muslim sejati tidaklah cukup dengan ucapan dan klaim saja. Setidaknya seseorang harus memiliki 3 sifat. Sifat yang pertama adalah al-yakin, yaitu percaya dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan Islam 3 hal ini merupakan materi utama yang akan ditanyakan oleh mereka kepada kita di alam barzakh nanti. Di antara sekian banyak masalah, karena 3 ini saja yang akan ditanya oleh mereka di alam barzakh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedudukan dan yakin sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarik as-Salikin bahkan zina dan yakin menyebutkan beberapa ayat tentang kedudukan yakin. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 4 dan 5. Beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hanya mereka yang mencapai derajat yakin yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun." Shallallahul azim. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diberikan kepada
itu Al-Quran sudah tertolak oleh umat kelima. Sangat jelas dari ayat itu bahwa cara untuk menjaga hidayah adalah dengan memiliki keyakinan. Kalau itu seseorang Muslim bisa mulia, banyak bisa menjadi pelajaran. Seseorang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian ikut hijrah ke Madinah Munawwarah bersama beliau. Namun dia menjadi goyah oleh kuda peliharaan yang diputar. Ia kemudian diangkat dalam hidayahnya. Ini musibah. Kaum muslimin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Yakin menurut ulama dan kepada Allah ada 3 tingkatan. Yang pertama, al-yaqinu al-haqqah. Yakni meyakini seluruh berita informasi yang Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW dan risalah yang beliau bawa, mencakup informasi yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW terkait perkara yang sudah berlalu maupun terkait dengan hal-hal yang belum terjadi. Ini harus kita manfaatkan dalam hati kita. Yang kedua, al-yaqinu adalah yakni yakin dan percaya kepada setiap bukti dan dalil yang menggunakan berita-berita tersebut, yakni terhadap Al-Quran, hadis dan setiap tulisan Rasulullah SAW. Dan yang ketiga disebutkan yakin adalah yakin al-musyahadah. Al-yakin al-musyahadah ini merupakan tingkatan yakin yang tinggi. Hanya tingkatan para wali Allah dan para sahabat dan ibadah yang mencapai ini. Al-musyahadah adalah tingkatan keyakinan terhadap hal-hal yang gaib atau yang tidak tampak, namun seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Keyakinan yang sempurna, keyakinan para sahabat pernah diucapkan oleh Khalil bin Abdul Qais bahwa seandainya surga dan neraka ditampakkan, mereka tidak akan bertambah keyakinan karena keyakinan mereka sudah sempurna tanpa perlu bukti kesabaran. Hadirin kaum muslimin sudah selanjutnya yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sifat yang kesukaan adalah sifat at-taslim, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya dan kepada agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang akidah, tidak mungkin bagi seorang mukmin baik laki-laki maupun perempuan ketika Allah sudah memutuskan semua perkara dan mereka memiliki pilihan yang lain. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Itu bukan sifat manusia. Ketika Allah dan Rasulnya memilih warna siapa muslim yang sudah tidak ada pilihan warna yang lain, maka tunduk dan patuh kepada Allah dan tunduk kepada aturannya. Selaras dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka demi Tuhan mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu perbuatan terhadap keputusan yang telah diberikan, dan mereka menerima sepenuhnya. Surat An-Nisa ayat 65. Kaum muslimin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, sifat muslim yang ketiga adalah at-taqiyah atau rela berkorban, yakni rela berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya iman itu menuntut cinta, dan cinta itu menuntut pengorbanan. Tidak ada iman kecuali rasa cinta, dan tidak ada cinta kecuali dia harus ada pengorbanan. Imannya Nabi Allah Subhanahu wa taala Nuh alaihissalam, cintanya Nabi Nuh alaihissalam menjadikan Nabi Nuh mampu melakukan jiwa dan raganya, mewakafkannya atas dan umurnya selama 990 tahun di dalam Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berfirman, "Qala inni da'utu qaumi lailan wa nahara." Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya
kepolisian ini. Kita bisa baca ayat selanjutnya. Nuh berdakwah selama itu dan tidak ada yang menyambut, tetapi ia tidak bosan. Inilah sifat mukmin yang sempurna. Semoga kita semua memiliki 3 sifat yang telah disebutkan di atas. Yang pertama adalah yakin, yang kedua senantiasa bersani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rela berkorban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفره إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا مولانا محمد وعن كل صحابته أجمعين. الحمد لله على إحسانه وشكره على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله رب الأمر بدأ في نفسه وخلق الملائكة سبح قدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويرضى بالحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا. اللهم سلمنا وسلم أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما كانوا وكيفما كانوا معهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا أينما كانوا كيفما كانوا في كل زمان وكل أوقات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. ويا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا تذكروا الله أكبر إن شاء الله.